saya sahabat Eskasi. Di sini kita mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul manajemen pembiayaan pendidikan. Di samping saya, perkenalkan nama saya Isti Mariana Keting. Perkenalkan nama saya Ina Danang. Kita langsung saja ke pembahasan bab 2 pembahasan A. Pengertian manajemen pembiayaan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber penggunaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Kegiatan yang ada dalam manajemen pembiayaan pendidikan meliputi 3 hal, yaitu penyusunan anggaran, pembukuan, dan pemeriksaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen artinya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan adalah sumber daya yang diterima yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. Manajemen keuangan dimaksudkan sebagai suatu manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Menurut Jones 1985, manajemen keuangan meliputi 1. Perencanaan finansial, yaitu kegiatan mengkoordinasi sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa efek samping yang merugikan. 2. Implementation, yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat. 3. Evaluasi, yaitu proses penilaian terhadap pencapaian tujuan. B. Konsep dasar pendidikan. 1. Konsep penganggaran. Dalam kegiatan umum keuangan, kegiatan manajemen pembiayaan pendidikan meliputi 3 hal, yaitu penyusunan anggaran, pembukuan, dan pemeriksaan. A. Penyusunan anggaran. Penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran, merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang dipergunakan sebagai pedoman dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, di dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga. Penyusunan anggaran merupakan langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. B. Pembukuan. Pengurusan ini meliputi 2 hal, yaitu pertama, mengurusi hal yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan, menerima atau mengeluarkan uang. Pengurusan kedua menyangkut urusan tindak lanjut dari suatu pertama, yaitu menerima, menyimpan, mengeluarkan uang. Pengurusan ini tidak menyangkut kewenangan menentukan, tapi hanya melaksanakan dan dikenal dengan istilah pengurusan bendaharawan. C. Pemeriksaan. Auditing adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak berwenang. Bagi unit-unit yang di dalam departemen pertanggungjawabkan urus ini kepada BPK melalui departemen masing-masing. Sangat penting dan sangat bermanfaat bagi 4 pihak, yaitu 1. Bagi bendaharawan yang bersangkutan. Yang pertama, bekerja dengan arah yang sudah pasti. Yang kedua, bekerja dengan target untuk sudah ditentukan. Ketiga, tingkat keterampilan dapat diukur dan dihargai. 2. Bagi lembaga yang bersangkutan. Yang pertama, dimungkinkan adanya sistem kepemimpinan terbuka, memperjelas batas kewenangan dan tanggung jawab antar petugas. 3. Bagi atasannya. Yang pertama, dapat mengetahui bagian atau keseluruhan anggaran yang telah dilaksanakan. Kedua, dapat mengetahui tingkat keterlaksanaan serta hambatnya demi penyusunan anggaran tahun berikutnya. Ketiga, dapat diketahui keberhasilan pengumpulan, penyimpanan, dan kelancaran pengeluaran. 4. Bagi badan perusahaan keuangan. Yang pertama, ada patokan yang jelas dalam melaksanakan pengawasan terhadap uang milik negara.
Yang kedua, ada dasar yang tegas mengambil tindakan apabila terjadi pengeliruan. Dua, asas dalam anggaran. A. Asas plafon, bahwa anggaran belanja yang boleh diminta tidak melebihi jumlah tertinggi yang telah ditentukan. B. Asas pengeluaran berdasarkan mata anggaran, artinya bahwa pengeluaran perbelanjaan harus dilaksanakan mata anggaran yang telah ditetapkan. 3. Hal-hal yang berpengaruh terhadap pembiayaan pendidikan. A. Faktor eksternal. Yang pertama, berkembangnya demokrasi pendidikan. Yang kedua, bijaksanaan pemerintah. 3. Tuntutan akan pendidikan. 4. Adanya inflasi. B. Faktor internal. Yang pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, pendekatan yang digunakan. Yang ketiga, materi yang disajikan. Yang keempat, tingkat dan jenis pendidikan. 4. Karakteristik pembiayaan pendidikan. Beberapa hal merupakan karakteristik atau ciri-ciri pembiayaan pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Atau A. Biaya pendidikan selalu naik. Perhitungan pembiayaan pendidikan semua fasilitas yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan. B. Biaya terbesar dalam pelaksanaan pendidikan adalah biaya pada faktor manusia. Pendidikan dapat dikatakan sebagai human investment, yang artinya biaya terbesar diserap oleh tenaga manusia. C. Sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar adalah sebagai berikut. Sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang tercantum dalam pasal 5 adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan dari peserta didik atau orang tua atau sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan dasar di luar peserta didik atau orang tua atau orang. Bantuan lembaga lainnya tidak meningkat, bantuan pihak asing yang tidak meningkat, dan atau sumber lain yang sah. 7. Perencanaan anggaran dan belanja lembaga pendidikan. Pengertian perencanaan pendidikan adalah suatu usaha untuk masa depan dalam menentukan kebijakan, prioritas dan biaya pendidikan dengan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial dan politik umum, mengembangkan potensi sistem pendidikan nasional, memenuhi kebutuhan bangsa dan anak-anak didik yang dilayani oleh sistem tersebut. Bagi semua jenis sekolah, setiap tahun harus membuat perencanaan anggaran yang disebut rencana anggaran pendapatan dan biaya sekolah. Tujuan penyusunan anggaran ini di samping sebagai pedoman pengumpulan dana dan pengeluarannya, juga sebagai pembatas dan pertanggungjawaban sekolah terhadap uang yang diterima. Dengan adanya PBS ini, maka sekolah tidak dapat semuanya memungut sumbangan dari orang tua siswa BP3, dan sebaliknya BP3 menjadi puas mengatur arah penggunaan dana yang mereka berikan. 1. Biaya langsung merupakan biaya pendidikan yang diperoleh dan dibelanjakan oleh sekolah sebagai suatu lembaga, meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan proses belajar mengajar, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. 2. Biaya tidak langsung
biar tidak langsung merupakan keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. Istilah lain yang berkenaan dengan dua sisi anggaran yakni pemerintah dan pengeluaran. Anggaran penerimaan merupakan pendapatan yang diperoleh rutin setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resume. Anggaran dasar pengeluaran merupakan jumlah uang yang dibelanjakan setiap akhir tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan sekolah. Berdasarkan sifatnya, pengeluaran dikelompokkan menjadi dua, antara lain A. Pengeluaran yang bersifat rutin. Untuk menyusun suatu perencanaan pembiayaan atau yang biasa disebut dengan rencana anggaran, hal-hal yang harus diperhatikan: 1. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang ada dilakukan selama periode anggaran. 2. Mengidentifikasikan sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang. 3. Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab uang pada dasarnya merupakan pernyataan finansial. 3. Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui akan dipergunakan oleh instansi tertentu. 4. Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang. 5. Melakukan revisi usulan anggaran. 6. Persetujuan revisi anggaran. 7. Pengesahan di anggaran. Di tingkat sekolah, kita mengenal adanya rencana anggaran pendapatan sekolah atau RAPBS. Penyusunan RAPBS sebaiknya menggunakan analisa SPOT baik dari segi hukum, tuntutan zaman, keberadaan sekolah atau visi dan misi, dan output yang diharapkan. 8. Pelaksanaan anggaran pendidikan. Dalam melaksanakan anggaran pendidikan, hal yang perlu dilakukan adalah kegiatan membukukan atau accounting. Pembukuan mencakup dua hal, yaitu pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan, menerima atau mengeluarkan uang, serta tindak lanjutnya yakni menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Jenis pengurusan kedua disebut juga dengan pengurusan bendaharawan. Ada beberapa komponen yang perlu dibiayai dengan menggunakan uang dari dana belajar. Komponen-komponen tersebut meliputi: yang pertama, honorium untuk pemimpin atau penanggung jawab edukatif. Kedua, honorium untuk sumber belajar. Ketiga, honorium untuk pemimpin umum lembaga Diklusemas. 4. Honorium untuk penata usaha dan pembantu-pembantunya. Kelima, biaya perlengkapan dan peralatan. Keenam, biaya pemeliharaan prasarana dan sarana. Ketujuh, biaya sewa atau kontrak. 8. Dana untuk pengembangan usaha lembaga Diklusemas. 9. Biaya-biaya lain untuk pengembangan dan biaya tak terduga. Selain itu, terdapat usaha-usaha yang bersifat pengabdian terhadap masyarakat yang membutuhkan dana. Kegiatan itu antara lain: yang pertama, pemberian keringanan uang khusus bagi warga belajar yang kurang mampu. Kedua, usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan mengajar tenaga sumber belajar. Ketiga, kegiatan-kegiatan yang bersifat pengabdian bagi kepentingan masyarakat sekitar. Keempat, kesediaan mengelola kejar usaha atau magang Diklusemas. F. Pengawasan pembiayaan pendidikan. Kegiatan pengawasan pembiayaan dikenal dengan istilah auditing, yaitu kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan pertanggungjawaban penerimaan,
penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Yang pertama, pengawasan. Untuk menjamin suatu kegiatan tidak menyimpan dari rencana, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan pengawasan yang berkesinambungan. Kedua, pengendalian. Dalam rangkaian kegiatan perencanaan, pengendalian merupakan salah satu langkah yang dilakukan sebagai upaya memastikan kegiatan program yang telah direncanakan. Ketiga, pemerencanaan dalam pembayaran. Pengelolaan biaya menyangkut penggunaan sejumlah dana yang diamanatkan untuk membiayai program dan kegiatan. Pengawasan pembiayaan pendidikan bertujuan untuk mengukur, mengoptikan, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Secara sederhana, proses pengawasan terdiri dari: pertama, memantau; kedua, menilai; ketiga, melampirkan hasil temuan baik pada kinerja aktual maupun hasilnya. Terima kasih banyak, itulah hasil diskusi kami. Saya persilakan untuk kelompok lain yang bertanya. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.